Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah as-solihah wa ala ma nawa salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif radhiyallahu ankum wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsu utawi pelajaran ar-rabi'u wal isrun kang kaping 24. Awaliyatu umara iku pira-pira kawitane pira-pira kawitan saking Sayyidina Umar. Iku pira-pira kawitan saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beberapa hal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Ini Al-Khalifatu utawi khalifah Umar bin Al-Khattab. Wa ya Umar awwalu man iku kawitane wong sumia kang den sebut sapa man. Sumia kang den sebut sapa man bi amiril mukminin kalawan pamimpine pira-pira wong mukmin. Kalawan pamimpine pira-pira wong mukmin. Sayyidina Umar ini sahabat pertama, khalifah pertama yang disebut oleh umat Islam disebut Amirul Mukminin. Jadi nyebutnya ketika manggil Sayyidina Umar tidak ya Khalifah Rasulullah, enggak, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan umat Islam. Wa awwaluman lan kawitane wong amaro kang merintah sapa man bitausi'il Masjidil Haram kelawan jembarake Masjidil Haram. Kelawan jembarake Masjidil Haram wa Masjidir Rasul Masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mentausikkan masjid, melebarkan masjid, baik Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu Sayyidina Umar. Tapi tetap di masanya Sayyidina Umar ini walaupun umat Islam semakin banyak, kenangan-kenangan Rasulullah itu tidak dihapus. Tidak dihapus, tidak di semena-mena langsung dihancurkan begitu, enggak, dibiarkan sama Sayyidina Umar. Cuma dilebarkan, masyarakat yang mau pindah monggo pindah begitu loh. Nanti diganti tanahnya, dibuatin rumah begitu. Wa awwalu man lan kawitane uwong amaro kang merintah sapa man bitau biwat itarikhi kelawan gawe
tarikh kelawan gawe tarikh minas sanati awit sangking taun allati hajara kang hijrah fiha ing dalam sanah ar-rasul sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madinati maring kota Madinah. Sayyidina Umar ini juga termasuk sahabat yang pertama yang mencetuskan tarikh. Maksudnya almana, kalender. Ini Sayyidina Umar diambil dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Wa awwalu man lan kawitane wong amara kang merintah sapa man bitadawini dawawin kelawan bukune pembukuan kelawan bukuake pembukuan ad-dafatir rupane pira-pira buku lidab tidafhil hukumah krono melanggeri pemasukan pemerintahan krono melanggeri pemasukane pemerintahan wa kharjiha lan keluare hukumah wa tauzi'il murattabat lan bagi-bagi atau lan bagiake piro-piro gaji kang den tetepake lan bagiake piro-piro gaji kang den tetepake ala mustahiqiha ing atase piro-piro wong kang ngahaki Sayyidina Umar ini juga termasuk sahabat pertama yang menetapkan tadwinut tadawin, yang menetapkan gaji pemerintah sekian, pengeluarannya sekian, dibuat kebutuhan sekian. Ini Sayyidina Umar. Setelah penaklukan dari Persia sampai Romawi itu, Sayyidina Umar, beliau sudah menyusun ini semua. Kalau gajinya gubernur berapa gitu, gajinya bupati gitu. Jadi ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Jadi beliau pertama yang mencetuskan. Wa awwalu man lan kawitane wong aqama kang ngadeki kang jumenengi sapa man durat diyafati ing pira-pira omah tamu. Wa mala'alan ngebeki sapa man ha ing ad-diyafat atau ha ing durat diyafat bil arzaki kelawan piro-piro jamuan li i'anatil mungqatiina krono nulungi piro-piro wong kang kepegot sangu li i'anatil mungqatiina krono nulungi piro-piro wong kang kepegot sangu. Sayyidina Umar ini juga termasuk Amirul Mukminin, khalifahnya Kanjeng Nabi yang menyiapkan rumah tamu. Jadi siapapun yang dari negara lain yang kehabisan sangu ketika bepergian boleh mampir di kota tersebut, di Madinah. Apa? Biar ngambil makanan apa gitu. Ini Sayyidina Umar, kayak musafir habis pembekalan, habis airnya. Kalau sekarang tiba-tiba habis bensin mahal misalkan kayak sekarang. Nah, ini boleh mampir sama Sayyidina Umar. Ini beliau yang menciptakan pertama kali daurat diyafat li'anatil munqatiin. Wa awwalu man lan kawitane wong asa kang ngubeng wengi sapa man bilaili kalau ing dalem wengi wa ayyana lan nentukake sapa man al qudota ing pira-pira qadi
wa takhadha lan ngalap sapa man baitan ing omah atau baitan ing kas gitu aja, baitan ing kas li amwalil muslimina kaduwe pira-pira bondone wong Islam, kaduwe pira-pira bondone wong Islam. Wa kana lan ono iraduhu apa pendapatane baitul amwal, baitul mal gitu aja. Apa pira-pira apa pendapatane baitul mal minaz zakati iku saking zakat. Wal jizyati lan pajak. Wa khumusil ghanaimi lan seperlimone bondo rampasan. Lan seperlimone bondo rampasan wa miro suman lan bondo warisani uwong, bondo warisani uwong la warisa kang onduk kang ora la warisa kang ora anduweni waris iku maujud, la warisa kang ora anduweni waris iku maujud lahu kaduwe iman. Jadi Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang keliling kalau malam, pemimpin yang pertama keliling. Maksudnya apa? Membagi-bagikan harta baitul mal, kas negara, sekarang kas negara kepada fakir miskin, pada yang berhak, pada janda, begitu-begitu oleh Sayyidina Umar. Dari mana saja kasnya negaranya, kas atau yang disebut dengan baitul mal tersebut diambil dari zakat orang Islam, diambil dari pajak orang kafir, dan diambil seperlimanya dari warisan orang yang tidak memiliki ahli waris. Nih, jadi Sayyidina Umar yang pertama kali membuat baitul mal, kas negara. Jadi dari kas negara ini diambilkan sangat berfungsi banyak sekali, di mana nanti bisa dibagikan kepada anak yatim begitu. Ada fakir miskin, ada janda, ada macam-macam yang membutuhkan. Nih Sayyidina Umar yang mencetus pertama kali. Wa awwalu man lan kawitane wong amaro kang merintah sapa man. Dan kawitane wong amaro kang merintah sapa man bita biwat ilbarid kalawan gawe pos, masyaallah. Biwat ilbarid kalawan gawe pos linak lirasail. Krono ngirimake pira-pira surat, krono ngirimake pira-pira surat baina anha'il mamlakah yang dalam antarane pira-pira daerah kerajaan, baina anha'il mamlakah ing dalam antarane pira-pira daerah kerajaan. Ini Sayyidina Umar juga pertama yang bikin pos surat itu loh. Sampai sekarang kan ada kan. Ini barokahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Tapi kalau dulu kan tukang posnya kan naik kuda begitu nah. Naik apa? Naik onta. Kalau sekarang kan enggak. Ya sekarang seperti yang kemarin itu, naik apa? Naik pesawat. Kalau dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari daerah lain ke daerah Jambi ini, ke daerah Sumatera ini naik pesawat dulu. Nah baru deh ketika sampai di Jambi atau di daerah Sumatera yang lain dibagi-bagikan dengan mobil-mobil paket-paket masing-masing. Ada si cepat itu gimana itu di apa? Ya di apa di TV itu loh apa di telepon itu lagi viral itu si cepat itu sembrono naik sepeda motor sat gitu saking cepatnya sampai sepeda motornya amburadul. Ini nggak ada sepeda motor dulu, menggunakan unta atau kuda. Yang paling cepat ya kuda gitu. Itu Sayyidina Umar yang pertama pertama kali pencetusan pembuatan pos surat.
Ad-darsu utawi pelajaran al-khamisu wal isrun kang kaping selawe. Kang kaping selawe maktalu Umar iku oleh den sedoni Sayyidina Umar. Iku oleh den sedoni, iku oleh den pateni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ke-25 pelajarannya tentang terbunuhnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kurang sakti bagaimana Sayyidina Umar. Jadi gak ada yang namanya tetap orang sakti ya tetap kalau waktunya wafat ya wafat gitu loh. Gak ada walaupun nanti mohon maaf. Ini banyak teman-teman sekarang bukan zamannya pakai apa? Pakai yang masukin jin macan ke dalam tubuh terus kebal gitu. Terus masukin jin macan ke dalam tubuh, jin singa, jin kuda katanya. Tubuh. Jadi kalau dibacok katanya gak mempan. Itu banyak sekarang. Banyak. Tapi kayak gitu itu biasanya kalau gak dikeluarin satu sebelum wafat dia disiksa sama jinnya itu gak kuat disiksa kayaknya sampai kurang tulangnya terus gitu karena gampangnya dia punya engon-engon gitu kayak dukun-dukun gitu jangan enak jadi dukun yang suka nyakitin orang gitu loh maksudnya di sana buat melet orang, buat nyakitin orang, buat misahin keluarga, buat menggagal jodoh, buat menggagal bisnis. Itu jangan enak-enak jadi dukun. Disiksa nanti kamu sama apa? Sama jin-jin khaddamnya yang diambil. Jangan main haddam-haddam gitu anak-anak cowok ya boleh. Kalau ada anak santri kayak gitu tak biarin gak tak keluarin dan kapok. Untuk apa main kayak gitu ya kan? Mau kebal. Ini setiap kekebalan ada pengapas. Kelemahannya. Ada titik lemahnya. Napasnya. Sayyidina Umar ini kurang sakti gimana nak? Beliau tapi gak punya haddam. Tawakalnya sama Allah. Sayyidina Umar ini. Waliannya kedekatannya dengan Kanjeng Nabi. Coba, bumi lo bergoncang. Bumi di dalam kitab disebutkan di dalam kitab Nuzatul Majalis di zamannya Sayyidina Umar ini goncang bumi. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ketika beliau jadi khalifah. Apa cuma Sayyidina Umar menggunakan tongkatnya. Uskun. Diam. Illam yakun Umar illam akun adil. Jika saya tidak adil faf'al ma syi'ta. Jika kamu gak adil, saya Umar gak adil, maka lakukan serah kamu. Mau gempa mau gimana terserah. Jika Umar adil, diam. Langsung diam. Gempa cuma dipukul begini sama tongkatnya Sayyidina Umar langsung diam. Kurang sakti gimana Sayyidina Umar? Nih Sayyidina Umar. Tapi beliau wafat dalam keadaan terbunuh. Dibunuh sama pembenci umat Islam. Bainama yang dalam antarane siji waktu kana ono Umaru sapa Sayyidina Umar. Bainama en dalam antarane siji waktu kana ono Umaru sapa Sayyidina Umar yusolli iku salat sapa Umar salat subhi ing salat subuh idkhala dadi melebu dadaan melebu alaihi ing atase Umar Abu Lu'lu'ah sopo Abu Lu'lu'ah al-Majusi kang bangsa Majusi al-Farisiyu kang bangsa Persi.
Al-Farisi kang bangsa Paris. Fata'ana mongko nusuk. Fata'ana mongko nusuk. Sopo Abu Lu'lu'ah ing Sayyidina Umar bil khinjari kalawan pedang sita ta'anatin kalawan 6 piro-piro tusukan ihdahunna utawi salah sijine kang utawi salah sijine sitati ta'anat tahta surratihi iku ing dalam ngisore udele Sayyidina Umar. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar nah. Beliau kena tusuk di badannya, bahkan di antara tusukan yang 6 tersebut ada yang di bawah pusarnya. Dalam riwayat lain dalam riwayat yang lain Sayyidina Umar ini bukan ditusuk 6 kali, tapi pisau yang digunakan oleh orang Majusi ini yang bernama Abu Lu'lu'ah ini menggunakan pisau yang bermata 6 gitu. Itu surat gitu. Itu Sayyidina Umar. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Sayyidina Umar mengimami ini, para sahabat yang di belakang yang bermakmum sama Sayyidina Umar juga kena tusuk. Jadi Abu Lu'lu'ah ini dari barisan belakang sahabat ketika sholat subuh ditusuk dari belakang. Cor sampai Sayyidina Umar juas gitu. Ditusuk begitu. Ini Al-Majusi, orang Majusi. Abu Lu'lu'ah. Sumana haramungku mongko nyembelih sapa Abu Lu'lu'ah nafsahu ing awak dhewe ne Abu Lu'lu'ah ba'da anta'ana ing dalem sause nusuk sapa Abu Lu'lu'ah salasata asyara ing 13 rajulan apane wong lanangi mata kang mati minhum saking 13 sab'atun sapa wong 7 mata kang sedo minhum saking 13 sab'atun sapa wong 7. Masyaallah. Jadi 13 orang yang jamaah di belakangnya Sayyidina Umar ini terbunuh. Mati juga. Bukan barisan pertama ya. Jadi ada imam seperti makmum kalau kita di masjid atau di Mushola Al-Banat, ini barisannya kan banyak barisannya. Nah, ini nusuknya dari belakang. Jadi barisan yang kesentuh oleh alat belati yang dibawa Abu Lu'lu'ah ini menyentuh barisan yang lurus dengan barisan imam dari belakang terus begitu. 13 orang semuanya luka, 7 meninggal dunia juga. Nah, Abu Lu'lu'ah gimana setelah menusuk Sayyidina Umar? Dia ini langsung bunuh diri, menggal kepala sendiri karena tahu gak mungkin hidup sudah. Kenapa nyakitin Sayyidina Umar, khalifah umat Islam, dicari oleh sahabat. Ternyata Abu Lu'lu'ah ditemukan tewas mati di tangan sendiri, bunuh diri menggunakan pisau sendiri. Bunuh diri Abu Lu'lu'ah. Amma Umar anapun utawi Sayyidina Umar wa innahu mongko sak temene Sayyidina Umar soha iku berteriak sopo Sayyidina Umar kotalani al-kalbu kotala mateni ni ing ingsun al-kalbu opo asu summa sakoto mongko nuli roboh sopo Sayyidina Umar mongko nuli roboh sapa Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ini ditusuk dengan tusukan 6 tersebut, 6 tusukan, Sayyidina Umar berkata, qatalanil kalbu, telah membunuh kepada saya adalah anjing. Apa tujuannya? Saking bersihnya Sayyidina Umar ini hatinya. Yang langsung dikatakan yang membunuhnya adalah anjing, bukan manusia. Saking bersihnya Sayyidina Umar, gak dendam sama manusia Sayyidina Umar.
tentu jelas-jelas kita tahu, paham, yang menusuk pasti orang, nggak mungkin anjing bisa nusuk. Tapi Sayyidina Umar saking bersihnya, nah ini yang dilakukan oleh orang soleh. Saking bersih hatinya, tidak memfitnah sana walaupun kenyataannya orang tersebut yang melakukan. Lalu Sayyidina Umar ketika ditusuk jatuh sungkur, digotong ke rumahnya. Dalam kitab sejarah yang lain digotong ke rumahnya. Sayyidina Umar ini bertanya, siapa yang nusuk saya? Kata Sayyidina Umar. Kata para sahabat yang ada di rumahnya Sayyidina Umar mengatakan, yang nusuk jenengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji atas Allah yang telah memberikan saya kenikmatan Islam dan menusuk saya, yang orang yang menusuk saya ini bukan dari golongan umat Islam. Maksudnya dari orang Yahudi. Kalau orang itu orang Islam sendiri yang menusuk, tentu nanti di akhirat azabnya pedih. Sayyidina Umar iba gampangnya gitu loh. Ini orang Islam nusuk saya kan iba nanti. Ini sudah musuhin Allah, musuhin kekasih Allah, musuhin sahabatnya Rasulullah dengan cara membunuhnya, menusuknya. Nanti adabnya jelas-jelas pedih orang Islam ini. Tapi ketika Sayyidina Umar mengetahui tersebut, yang menusuknya adalah Al-Majusi, oh ya sudah. Jadi enteng akhirnya Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Kurang sakti apa Sayyidina Umar ini? Apalagi cuma yang namanya hafid dan lain-lainnya ini. Gitu. Sayyidina Umar Assalamu ka salat bin nasi kalawan sahabat kalawan muslimin. Abdurrahman bin Auf, sapa sahabat Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salatnya Sayyidina Umar di Masjid Nabawi, yakni Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Kanjeng Nabi langsung, dan termasuk sahabat yang min awailis sahabah, dari awal-awal sahabat yang masuk Islam pertama kali. Summa du'iya mengkonuli dan undang atau bibu sobo tabib dokter li Umar krono Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Falamma lam yajid, mongko semangsane ora nemu Umaru sapa Sayyidina Umar lil qadha'i maring keputusan, hilatan ing rikodaya. Kala mongko ngucap sapa Sayyidina Umar. Nah ini ucapan ketika Sayyidina Umar mau wafat. Alhamdulillah utawi sekabehane puji, ngucap sapa Sayyidina Umar, alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetap kaduwe Allah. Alladzi lam yaj'al kang ora dadekake maniyati, alladzi lam yaj'al kang ora dadekake sapa Allah maniyati ing wafat ingsun biyadi rajulin ing dalem tangane wong lanang, kalau ing dalem tangane wong lanang yadda'i kang ngaku sapa man al-islama ing Islam, kang ngaku sapa man al-islama ing Islam. Alhamdulillah ketika Sayyidina Umar ini wafat, dokter dipanggil tapi sudah tidak mampu untuk menangani. Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yudda'i al-islam. Alhamdulillah, tersuwun ya Allah yang sudah menjadikan wafat saya ini di tangan laki-laki yang mengaku Islam, bukan Islam maksudnya. Al-Majusi. Ini kebersihan daripada hati orang-orang soleh. Jangan niru hati-hati yang kotor gitu loh nak. Jangan mau kalian diadu domba, jangan mau kalian disuruh fitnah sana, jangan mau kalian untuk ngerasani orang, fitnah orang, adu domba orang, namimah orang. Bersihkan hati kalian dari itu semua. Jangan mau. Coba ada cucunya Kanjeng Nabi namanya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucunya Kanjeng Nabi namanya Ali Zainal Abidin.
Namanya Ali. Kenapa disebut Zainal Abidin? Karena memang benar-benar hiasannya agama. Coba bagaimana tidak menjadi hiasannya agama? Ibadahnya setiap malam 1000 rakaat. Sedekahnya banyak, ahli sujud. Sujudul lailatihi, ketika malam sujud sama Allah, nangis. Bahkan disebutkan dalam riwayat ininya Imam Ali Zainal Abidin ini pipinya ini ada bekas hitam karena seringnya nangis kepada Allah. Satu tangisan yang kita tangiskan di jalan Allah, nangis karena Allah, nangis karena Rasulullah, karena nangis untuk perjuangan Rasulullah, lebih utama, lebih afdol daripada 1000 ceramah, lebih afdol daripada 1000 intonasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Lebih hebat. Satu tetesan air mata yang kita teteskan untuk umat Islam karena banyaknya zaman yang rusak ini, lebih mulia itu. Dan tetesan itu bisa memadamkan bisa memadamkan api neraka nanti di akhirat. Itu luar biasa. Apa Imam Ali Zainal Abidin ketika itu ada orang yang mencaci beliau. Mencaci, kamu gini begini, gampangnya kamu penyihir, kamu tukang fitnah, kamu ini tukang membohong. Ada orang ini nyaci sama Imam Ali Zainal Abidin di depannya. Apa kata beliau? Lanjutkan nyaci kamu. Kamu itu nyaci saya karena kamu tahu keadaan saya. Wa ma lam ta'lam aksar. Tapi yang kamu tidak tahu lebih banyak lagi. Aib saya ini lebih banyak, yang lebih banyak lagi daripada aib yang kamu sebutkan tadi. Terus gak apa-apa, saya terima. Terus dicaci Imam Zainal Abidin. Ketika Imam Ali Zainal Abidin mengatakan seperti itu kepada orang yang mencacinya, yang memfitnah beliau, orang tersebut minta maaf dan memohon untuk bertobat. Lalu cium tangan Imam Ali Zainal Abidin. Coba. Kalau beliau bukan orang yang bersih hati, bersih jiwanya, bersih sanubarinya, udah dia gampang. Jamaahnya banyak, cucunya Kanjeng Nabi lebih-lebih. Tapi hatinya bersih, jiwanya bersih, sanubarinya bersih. Dari fitnahan, dari cacian, dari kesombongan, dari riya. Imam Ali Zainal Abidin namanya. Ya, patuh ketika itu juga. Yang memfitnah, yang mencaci Imam Ali Zainal Abidin bertobat saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahannya Sayyidina Umar, mendapat keberkahan para sahabat yang disebut, mendapat keberkahan cucu Kanjeng Nabi Imam Ali Zainal Abidin, dan mendapat keberkahan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fid dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna